Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan semua cita-cita, harapan dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, masih ada yang amin gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan kalau masih jomblo cepat dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah. Masih ada yang amin? Masih jomblo? Baik, ibu yang dirahmati Allah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ya, tema kita tentang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya. Nah, bahwa temanya bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Sebelum kita membahas itu, yang pertama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi majelis salehnya namanya Istiqomah. Oke. Istiqomah bekerja sama dengan lumbung kebaikan. Pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya, kita bisa istiqomah untuk menjadi lumbung kebaikan. Lumbung kebaikan artinya apa? Sumber-sumber kebaikan, kan begitu ya. Kemudian salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, pengen apa buatan panjenengan nanti masuk surga dan berdekatan dengan Kanjeng Nabi? Pengen ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa kriterianya orang yang seperti apa yang nanti bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi di surga. Ada 8 kriterianya ya. Kriteria orang-orang yang akan masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Yang pertama kriterianya, orang yang akan berkumpul dengan Kanjeng Nabi di surga adalah orang yang taat kepada beliau ya, taat. Taat niku maknanya apa? Taat niku maknanya ya, adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu namanya taat. Gitu ya. Dan dalam mentaati Kanjeng Nabi, menjalankan perintah-perintah Kanjeng Nabi ya, itu dimulai dari hal-hal yang paling sederhana yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Di antaranya apa? Contoh saja ya. Sudahkah kita meniru dan mengikuti perintah Kanjeng Nabi dalam masalah etika makan dan minum? Ya, ini paling sederhana. Apa sih perintah Kanjeng Nabi
kepada kita terkait dengan etika makan minum. Kata Kanjeng Nabi, etika makan minum itu paling tidak ada 3. Terkumpul dalam satu hadis. Samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan minumlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan minumlah apa yang ada di dekatmu. Itu etika makan minum yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Pertama, samillah, bacalah bismillah. Ya. Nah, kita itu kan seringkali baca bismillah kalau hanya makan makanan besar, makan rawon, soto, bakso, bismillah. Ya. Tapi kalau makan makanan ringan, makan snack atau sekedar minum, kadang-kadang kan lupa ya. Langsung aja lap gitu ya, tidak baca bismillah. Kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kita baca bismillah kalau mau makan minum? Pertama alasannya, kata Kanjeng Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara itu tidak barokah, buatan berkah. Yang namanya berkah niku nopo? Kata para ulama, berkah niku adalah ziyadatul khairi alal khairi, bertambah-tambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Makan minum yang berkah berarti makan minum yang melahirkan banyak kebaikan. Kita bisa mengecek selesai makan minum, ya, apakah kita semakin bersemangat dalam beraktivitas, semakin rajin dalam beribadah, atau justru sebaliknya. Kalau selesai makan dan minum tambah sergap, ya, beraktivitas, ya, tambah rajin beribadah, berarti makan minum itu berkah karena melahirkan banyak kebaikan. Tapi kalau selesai makan minum pengennya pegang remote, leye-leye depan TV, begitu ya. Nah, wongnya teko. Ya. Habis makan pengennya leye-leye depan TV, kan begitu ya. Males sembarang-sembarang, kan begitu ya. Hati-hati ya. Jangan-jangan makan minumnya tidak diawali dengan membaca bismillah. Ya. Itu alasan yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa makan minum harus baca bismillah? Karena kata Kanjeng Nabi, ya, jatah makan minumnya setan, ya, itu di dalam makan minum, makanan minuman yang tidak dibacakan bismillah di atasnya. Ya. Jadi setan pernah bertanya kepada Allah, kullu khalqika bayyanta rizqo, semua makhluk engkau telah engkau bagikan, telah engkau tentukan jatah rizkinya. Fa fima rizki, lalu jatah rizki saya yang mana? Setan nanya. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah, fima lam yudhkar ismi alaihi, di dalam makanan dan minuman yang tidak dibacakan bismillah di atasnya. Makanya jangan kaget kalau ada orang gitu ya, makan ya, sembarang-sembarang dipangan ya, bolak-balik tanduk, kan begitu ya. Tapi kok kita gak kenyang-kenyang? Jangan-jangan ini tidak diawali bismillah. Ya. Makanya orang tua zaman dulu kan suka berpesan, curali baca bismillah, kok dikonyoli setan makmu itu. Nah, itu betul adanya. Itu berdasarkan hadis. Ya. Jadi kalau ada orang makan minum tidak baca bismillah, itu ditemani setan. Karena jatahnya setan adalah di dalam makanan minuman yang tidak dibacakan bismillah di atasnya. Ya, jadi baca bismillah, bismillah. Nah, kemudian etika yang kedua makan minum, ya, dalam rangka kita taat kepada Kanjeng Nabi adalah wakul biyaminik, makan minumlah dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan, Bu. Ya. Makan apapun, minum apapun, tangan kanan. Nah, sekali lagi ya, kadang-kadang kita suka melihat orang yang masih pakai tangan kiri, ya, terutama ya saat minum, gitu ya, saat makan jajan ya. Kalau makan makanan berat ya mesti tangan kanan, kecuali kalau dia kidal, biasa tangan kiri ya. Tapi kalau nggak kidal mesti tangan kanan kan, makan bakso, makan rawon, soto gitu ya, tangan kanan. Tapi kadang-kadang kalau makanan ringan itu masih pakai suka tangan kiri. Apalagi kalau mam tahu yang pakai cabai kan gitu ya. Mesti salah satunya itu tangan kiri kan gitu ya. Yang kadang-kadang saya suka malu melihat gitu ya, ibu-ibu dandanannya rapi, buyar pengajian, jajan pentol di pinggir jalan, maem pentol karo mlaku tangan kiri.
Karena tangan kanannya pegang tas. Nah, gitu ya. Kalau laku, kalau ngobrol gitu ya. Wongnya teko. Tapi itu mereka betul-betul gimana nih? Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Itu di sana gitu ya, jauh. Satu kali lagi bubar pengajian gitu, jajan pentol di pinggir jalan, makame karo mlaku tangan kiri kan begitu ya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa kul mimma yalik, makan minumlah apa yang ada di dekatmu. Ini masih etika makan minum. Pertama baca bismillah, kedua tangan kanan, yang ketiga makan yang ada di dekatmu. Ini maksudnya etika makan minum ketika kita berada di tempat umum. Seperti kalau di desa itu kalau bubuh gitu ya, kondangan masih suka tradisinya itu kita datang, dipersilakan duduk ya. Pada saat duduk menghadapi meja, banyak jajan di situ. Sambil menunggu rawon, soto diantarkan. Kan kalau di desa kan tidak pakai prasmanan kan begitu ya? Ya, kita suruh duduk. Nah, sambil menunggu rawon atau soto atau apapun yang akan dihidangkan, di depan kita sudah banyak makanan jajan-jajan, dipersilahkan. Nah, pada saat kita melihat jajan yang ada di depan kita, kita itu etikanya katakan Nabi, makan minum yang ada di dekatmu. Ya, pas di depan kita, loh kok marning? Padahal kalau marning itu seperti orang main bola gitu ya, lompat sana, lompat sini gitu ya. Wis gak mau wis bal-balan gitu ya. Logosari kok waduh kan begitu ya. Bolu kok waduh. Niku panjenengan mboten pareng tangi gitu. Wah, gitu sing ado-ado diambili. Ketoke wayu tapi gragas. Bojone sopo? Jadi makan yang ada di dekatmu, kata Kanjeng Nabi gitu ya. Nggak boleh itu tuh menjarah yang jauh-jauh itu. Itu nggak etis kata Kanjeng Nabi. Harus pakai teknik kalau pengen yang jauh. Temannya disenggol. Ngerti toh? Senengan gopo, ya, senggol. Ya, begitu. Kembali ke masalah utamanya. Jadi orang yang nanti di surga berdekatan dengan Kanjeng Nabi, bertentangan dengan Kanjeng Nabi adalah yang pertama orang yang taat kepada beliau. Dalilnya pun di wonten surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di samping taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, taat kepada Rasul, maka orang-orang ini nanti di akhirat akan dikumpulkan ya. An-Nisa ayat 69 ya. Nanti orang-orang yang akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Nah, gitu ya. Orang-orang yang benar imannya, para syuhada, orang mati syahid dan orang soleh. Nah itu ya, taat ya, kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita pengen nanti berdekatan dengan Kanjeng Nabi. Larangannya ditinggalkan, gitu ya. Tidak hanya perintahnya dilaksanakan, tapi larangannya juga ditinggalkan. Nah ini kan diantara larangan yang paling sering dilakukan ya, padahal untuk melanggar larangan itu kita nggak bisa sendirian, minimal berdua untuk melanggar larangan itu. Kenapa nih Bu? Ngerasani. itu kan larangan kan begitu ya. Padahal untuk melakukan ini kan nggak bisa sendirian. Maksudnya ada mau ngerasani ijen kan nggak iso kan gitu ya. Mesti berdua begitu. Dan dosa ngerasani ini ya, ini bisa dilakukan di mana saja. Kadang-kadang di pengajian loh. Di pengajian. Biasanya gimana kalau di pengajian? Ketika nyenggol temennya, tuh kan Ustadz ini ngomong tok itu. Berarti itu ngerasani gitu ya. Dan biasanya di mana-mana itu ya ada yang namanya ratu gosip. Temen iki ratu gosipnya wonten. Wonten nggih? Masyaallah. Tapi kalau panjenengan pengen tahu ratu gosip gampang, Bu, ada cirinya. Di mana-mana sama cirinya. Cirinya apa? Perhatikan kalimat pertama ketika dia bicara. Bu, jenengan sampun merah nopo dereng toh? Nah, itu biasa kalimat pembukanya itu. Sampun merah nopo dereng? Nopo toh? Niku loh, Masya Allah, piyantune ketinggalan sowae padahal
Nego, biasa kalimat pembuka ngoten. Padahal apa tuh? Padahal niku Bandung lautan api. Apa itu? Perutnya melembung gak punya suami gitu. Masya Allah, perutnya melembung gak punya suami. Nah itu rasa-rasa larangan ya. Nah jadi kembali lagi ya, taat kepada Kanjeng Nabi itu kriteria orang yang ingin berdampingan dengan Kanjeng Nabi di surga. Yang kedua, kriteria orang yang nanti akan berdekatan dengan Kanjeng Nabi ya, adalah orang-orang yang mencintai beliau. Ya, mencintai beliau. Dalilnya mana? Ya, sahabat Anas bin Malik berkata, kami tidak pernah merasa gembira seperti kegembiraan kami dengan ucapan Rasulullah SAW. Apa ucapan Rasulullah yang membuat sahabat Anas bin Malik sangat bergembira? Kanjeng Nabi pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, anta ma'aman ahbabta. Anta kamu ma'a beserta man orang ahbabta yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Ketika di dunia kamu idolanya siapa, mencintai siapa, maka di akhirat akan dikumpulkan dengannya. Kemudian sahabat Anas berkata, sungguh saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, dan berharap agar saya bisa bersama mereka di akhirat kelak, disebabkan cintaku terhadap mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Nah itu. Ya, jadi Anas bin Malik mengatakan beliau mencintai Rasulullah dan juga mencintai para sahabat yang lain, ya, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Sekalipun beliau tidak bisa beramal dan beribadah sebagaimana ya, Nabi dan para sahabat itu, ya, berkat cinta beliau kepada Nabi dan para sahabat itu, harapannya nanti sahabat Anas bisa dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Ya, makanya kita harus menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, ya, sebagai panutan kita. Ya. Ibu-ibu masih dulu itu sempat rame ibu-ibu suka dengan Arya Sangoka. Saya ini udah enggak Bu ya, sudah enggak mengidolakan Bu ya. Gara-gara dia menyakiti hati istrinya Bu ya, Masya Allah. Ya, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, kata Rasulullah SAW, kita cinta kepada siapa, maka dengannya kita nanti akan dikumpulkan di akhirat. Kalau kita mencintai artis-artis Korea, ya kita nanti kumpul sama mereka. Gitu ya. Masih ada yang suka drakor. Nanti dikumpulkan sama mereka. Maksudnya mereka tempatnya nanti di mana? Di akhirat, kan begitu ya. Ya. Makanya cintai orang-orang soleh, ya, karena kata Allah orang soleh itu ya tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus tempat kumpulnya orang soleh itu di mana? Ya ini diantaranya di majlis-majlis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, gitu. Dan saling mencintai sesama orang soleh, ya, saling berkumpul sesama orang soleh itu penting Bu, karena nanti sesama orang soleh itu bisa saling memberikan syafaat. Ya, syafaat itu artinya rekomendasi, usulan, ya, pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis yang sangat panjang, gitu ya, bahwa orang yang masuk surga, ya, itu nanti ditanya oleh Allah, ya, coba kamu tengok neraka, ada gak di sana orang yang kamu kenal, yang kamu saksikan bahwa dia itu orang baik. Nah, gitu ya. Nanti orang yang masuk surga itu akan mencari di neraka itu, ya Allah itu teman saya, dulu biasa ikut pengajian bareng sama saya di Majlis Salim Istiqomah kalau hari Rabu. Masya Allah. Nanti jenengan ini akan saling memberikan kesaksian, ya Allah itu teman saya, dulu pernah pengajian bareng sama saya, ya Allah itu teman saya menjadi saksi bahwa dia itu orang baik, ya Allah. Masya Allah.
Makanya para ulama itu juga suka berpesan di majlis taklimnya gitu ya. Kayak Imam Ibnu Taimiyah itu berpesan di majlis taklimnya kepada jamaahnya gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan nanti di akhir masuk surga duluan, kemudian di surga kok nggak melihat ada saya, ya, tolong jenengan berikan kesaksian di hadapan Allah bahwa saya teman panjenengan. Masya Allah, ya. Saya pun pesan gitu Bu ya, nanti kalau jenengan masuk surga duluan gitu ya, di surga kok nggak ada saya kan gitu ya, tengok-tengoklah di neraka gitu ya, berikan kesaksian pada Allah. Ya Allah itu dulu pernah ngaji bareng sama saya, bahkan pernah menjadi pematerinya. Masya Allah kan begitu ya. Nah, nanti saya diangkat oleh Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya ya, kita punya teman orang-orang soleh, sering kumpul dengan mereka, karena nanti di akhirat kita akan bisa saling memberikan kesaksian di hadapan Allah, bisa memberikan syafaat ya kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita saling mencintai sesama orang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang soleh. Nah di sini kita itu perlunya serawung ya, kumpul-kumpul tapi dalam kebaikan gitu ya, seperti ngaji seperti ini ya. Ini insya Allah ya manfaatnya sangat banyak, diantaranya di akhirat kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ya, siapa orang yang nanti akan berdekatan dengan kanjeng Nabi di surga? Yang ketiga adalah orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah. Nah ini Bu, banyak-banyak sholat sunnah. Sholatnya jangan hanya sholat wajib ya, tapi juga sholat sunnahnya. Saya bacakan dalilnya dulu. Apakah ada dalilnya orang yang rajin sholat sunnah nanti akan berdekatan dengan kanjeng Nabi di surga? Ada. Hadisnya bersumber dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Namanya seperti perempuan Robi'ah, tapi ini laki-laki. Ketahuan laki-laki itu dari kata setelahnya, Robi'ah bin Ka'ab. Kalau bin itu berarti anak laki-laki ya. Kalau binti berarti anak perempuan ya. Robi'ah bin Ka'ab berarti Robi'ah anak laki-lakinya Pak Ka'ab ya. Nah Robi'ah pernah bercerita ya, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Robi'ah. Robi'ah pernah bercerita ya, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Jadi maksudnya Rasulullah kan suka bepergian ya, rombongan rame-rame, apakah bepergian untuk dakwah atau bepergian untuk berperang gitu ya. Nah di antara yang suka melayani kanjeng Nabi dalam perjalanan ya, ya seperti kiai itu kan ada santri yang ikuti gitu ya, ada yang bawain tas, ada yang menyiapkan makan dan lain sebagainya. Nah ini Robi'ah itu seperti itu. Kalau di pondok itu istilahnya khodim ya, yang membantu kiai ya. Ada yang kalau bepergian bawakan tasnya kan begitu ya. Nah Robi'ah ini biasa ya, menemani kanjeng Nabi, menyiapkan keperluan kanjeng Nabi. Kalau mau wudhu diambilkan air, kalau mau makan diambilkan makan, dan seterusnya. Nah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, kata Robi'ah, Rasul mengatakan, mintalah sesuatu ya. Maksudnya seperti kita lah ya, kita bos, punya anak buah kita loyal ya, nurut, setia sama kita ya. Maka di luar gaji yang biasa kita berikan, kadang-kadang kita kan menawarkan sesuatu, pengen apa, udah ngomong ya, kan begitu ya. Ya karena dia orang yang sangat loyal, setia sama kita ya, kita sering menawarkan kebaikan. Sampai pengen apa mbak, udah ngomong ya, gitu. Robi'ah ditawari seperti itu oleh kanjeng Nabi. Lalu apa yang diinginkan oleh Robi'ah ya? Apa jawaban Robi'ah ketika ditawari oleh kanjeng Nabi ya? Ternyata jawabannya apa? Robi'ah menjawab begini, aku meminta kepada engkau ya Rasulullah agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga. Coba, kalau bahasa simpelnya, saya pengen masuk surga bersama jenengan, apa yang harus saya lakukan? Nah, begitu gampangannya terjemah bebasnya.
Saya gak pengen apa-apa, saya cuma pengen di surga bersama jenengan. Tolong kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab dalam bentuk pertanyaan. Terus pengen apa lagi? Ditawari lagi, pengen apa lagi? Nah, subhanallah, luar biasanya Robi'ah menjawab, itu saja cukup. Loh, kalau saya yang ditawari sembarang-sembarang saya ajukan ya. Minta ini, minta itu, segala macam. Robi'ah tidak ya. Cuma minta satu, bagaimana bisa berdekatan dengan kanjeng Nabi di surga. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu ya, bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud dalam sholat. Terjemah bebasnya, kamu harus banyak-banyak sholat. Nah, banyak-banyak sholat ini maksudnya adalah sholat sunnah. Karena sholat wajib itu kan sudah jelas jumlahnya, kan begitu ya. Sholat wajib cuma 5 kali dalam satu hari. Nabi menyuruh, kalau kamu pengen bersama-sama denganku di surga, perbanyak sujud dalam sholat. Maksudnya kata para ulama, banyak sholat sunnah. Nah, ibu yang dirahmati Allah ya, sholat ya yang kita lakukan dalam satu hari, kalau kita niru kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi itu dalam satu hari sholat itu ya, yang tidak pernah ditinggalkan, selalu dilakukan, itu 40 rakaat. Satu hari Nabi sholat 40 rakaat. Apa saja 40 rakaat itu? Pertama, 17 rakaat sholat wajib. Ya, sholat wajib kan 17 rakaat ya. Ya, mulai dari subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, gitu ya. Isya 4 ya. Itu 17 rakaat. Ya. Nah, kemudian ya, ditambah lagi 12 rakaat sholat qobliyah ba'diyah. Jadi sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah itu berarti sebelum sholat wajib, ba'diyah itu berarti setelah sholat wajib. Qobliyah ba'diyah yang Nabi tidak pernah meninggalkan itu cuma 12. Apa saja 12 itu? Pertama, ya jangan ingat-ingat ya, 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, 2 rakaat qobliyah subuh, atau biasa juga dikenal dengan sholat sunnah fajar. Ya, qobliyah subuh 2 rakaat, yang keutamaannya lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, 2 rakaat. Nah, sebelum saya lanjutkan ke yang lain, ya perlu dipahami ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sholat 12 rakaat ini ya, yang akan saya ceritakan ya, ini bisa diqodho. Contohnya qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu bisa diqodho. Diqodho itu artinya dikerjakan bukan pada waktunya, namanya qodho. Kalau dikerjakan pada waktunya namanya adaan. Kan dalam niat salat kan begitu ya. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan. Fardhu lillahi ta'ala. Adaan berarti salatnya pada waktunya. Kalau yang tidak pada waktunya ya, di luar waktu namanya qodhoan. Nah, gitu. Nah, sholat sunnah 12 rakaat qobliyah ba'diyah itu bisa diqodho. Contohnya qobliyah subuh 2 rakaat. Contoh kasusnya di zaman Nabi. Ini di zaman Nabi, ada salah seorang sahabat sholat subuh berjamaah di masjid, tapi ketika datang ke masjid sudah qomat. Datang ke masjid sudah qomat. Karena sudah qomat, maka dia tidak sempat sholat sunnah. Akhirnya ikut langsung sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, orang ini yang ketinggalan ini, yang maksudnya ketinggalan itu tidak sempat sholat sunnah qobliyah subuh. Selesai sholat subuh dia sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat ditanya oleh Nabi, terjemah bebasnya ya gitu ya, kita bikin terjemah bebas saja. Hei, kamu sholat apa itu? Apa saya pernah mengajarkan setelah sholat subuh ada sholat sunnah? Kan gak ada. Kamu sholat apa? Nah, sahabat itu menjawab, tadi saya datang ke masjid sudah qomat.
saya langsung bergabung sholat subuh. Saya belum sempat qobliyah. Jadi tadi saya mengqadha qobliyah subuh. Dilakukannya setelah sholat subuh. Namanya qadha, sholat bukan pada waktunya. Lalu apa komentar Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak berkomentar, Kanjeng Nabi diam saja. Nah, diamnya Kanjeng Nabi itu menunjukkan yang dilakukan itu boleh, gitu ya. Tapi saran saya, kalau jenengan sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola, belum sempat qobliyah, sebaiknya qobliyahnya di qadhonya di rumah. Ya, jangan di masjid atau di musola. Takutnya timbul fitnah. Takutnya kan nggak semua orang paham seperti ini masalahnya. Kalau pas orangnya nggak ngaji bab ini, belum tahu bab ini, pasti mikir yang enggak. Iki ibu ki alirannya opo iki? Bar sholat subuh kok sholat sunnah ini. Iki ngajian ning ndi iki? Majelis Taklim Istiqomah, rumahnya Bu Erni kan begitu ya. Ustadz sopo? Ustadz Nawawi. Oh pantesan. Gitu ya. Nanti ustadznya ke bawah-bawah gitu ya. Ya, jadi kalau mau qadha di rumah. Itu sahabat yang melakukan. Apakah Nabi pernah melakukan? Pernah. Kalau kita membaca kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, judul kitabnya itu. Saya di Kediri membahas kitab ini di Masjid Ar-Rahmah Setonom Betek, masjid di pasar itu. Itu dibahas setiap Selasa malam ba'da maghrib sampai isya, Selasa kedua, Selasa keempat, Selasa kelima. Seperti tadi malam, Selasa kelima. Tadi malam saya ngisi di situ. Itu kajiannya kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Ya. Satu lagi saya membahas kitab ini di Lila Catering, jauh ya, di Simpang Lima Gumul. Tapi itu khusus bapak-bapak. Ya, itu ba'da maghrib sampai isya setiap Jumat malam Sabtu kedua dan keempat. Nah, kembali ke cerita ini. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa Nabi SAW pernah bersama-sama dengan sahabat dalam satu perjalanan. Saking kelelahan, bangun kesiangan. Matahari sudah terbit, baru pada bangun. Belum sholat subuh. Mungkin kayaknya sekali-sekalinya seumur hidup Nabi pernah kesiangan karena kelelahan. Itu disebutkan dalam kitab itu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah ketika Nabi bangun kesiangan, apakah Nabi langsung sholat subuh? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nabi menyuruh Bilal berazan. Ya. Setelah azan, ya, Nabi tidak langsung menyuruh Bilal qomat untuk sholat subuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sholat sunnah dulu. Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu baru diperintahkan qomat, kemudian sholat subuh berjamaah. Cek, halo. Sedikit lagi dekat. Cek, oh sudah. Ya. Ya. Jadi Nabi pernah kesiangan. Jadi saumpama gitu ya. Kalau panjenengan kesiangan saumpama, ya, Allah ngasih rizki ya. Jadi rezeki dari Allah kalau kita tidak sengaja kesiangan ya. Kecuali kalau sengaja itu ya dosa kita begitu ya. Kalau tidak sengaja itu rezeki dari Allah ya. Ya, kita kesiangan jam 7 baru bangun. Maka sebelum sholat subuh sebaiknya tetap sholat qobliyah subuh. Ya, diniati qadha karena Nabi pernah melakukannya. Baik, kembali lagi. Apa 12 rakaat itu? 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, sudah 8 gitu ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. Yang terakhir 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, itu 12. Kenapa cuma 12? Ini yang muakkad. Muakkad itu artinya dalilnya kuat. Nabi tidak pernah meninggalkan.
Kalau ada tambahan selain ini boleh, tapi itu ghairu muakkad. Artinya Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Contohnya apa? Qobliyah asar. Nah, gitu ya. Sama qobliyah isya. Ya. Qobliyah maghrib ini diperdebatkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada qobliyah maghrib. Ya. Mazhab yang lain ada. Ya. Nah, jadi minimal 12 itu, Bu. 17 sholat wajib, 12 qobliyah ba'diyah, kemudian 11 rakaat lagi apa? Qiyamul lail. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Ya, 11 sama 12 sama 17 itu genap 40. Nabi tidak pernah meninggalkan 40 rakaat setiap hari ini. Ya. Kembali lagi, jadi kalau kita ingin berkumpul bersama-sama dengan Kanjeng Nabi, ya, kriteria yang ketiga adalah perbanyak sholat sunnah. Jangan hanya yang wajib. Ya, termasuk diantaranya, sholat sunnah itu dicontohkan oleh Nabi. Banyak sekali sholat sunnah yang masing-masing sholat sunnah memiliki keutamaan sesuai dengan masalah kita. Kalau kita ingin dilancarkan rezekinya, sholat sunnahnya sholat duha. Dan sholat duha itu, Bu, ya, kalau pengen ngefek kepada rezeki, itu jangan 2 rakaat. Ya, minimal 4. Minimal 4. Soalnya kalau cuma 2 rakaat, itu sekedar bayar pajak. Ada hadisnya, kata Kanjeng Nabi, kullu sulamai minan nasi alaihi sodaqah. Setiap ruas tulang yang ada dalam tubuh manusia setiap hari harus disedekahi. Ada berapa ruas tulang? Sambungan-sambungan tulang. Ya, ini tekukan-tekukan ini, ya, tangan aja ada berapa ini? Total semuanya dalam hadis disebutkan 360. Ya. Setiap hari harus disedekahi 360. Sanggupkah kita sedekah 360? Tidak sanggup. Makanya katakan Nabi, warak'atani minad duha taqumu maqama dzalik. Salat sunnah duha 2 rakaat bisa menggantikan kewajiban kita bersedekah 360 kali setiap hari. Bayar pajak. Ya, 2 rakaat. Kalau pengen ngefek kepada rezeki minimal 4 rakaat, ada dalam hadis qudsi, Allah mengatakan sendiri, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, sholli li 4 raka'atin fi awalin nahar akfika fi awalin nahar wa akhirin nahar. Wahai anak cucu Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang. Awal siang itu maksudnya duha. Ya. Nanti aku akan cukupi kebutuhanmu di awal siang dan di akhir siang. Artinya sepanjang hari, ya, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau pengen mendapat kedudukan yang mulia, sholat tahajud. Semua menjenengan punya anak, ya, sudah selesai sekolah atau sudah selesai kuliah, biar dapat kerjaan. Orang tuanya rajin sholat tahajud. Kalau mau membantu mendoakan anaknya. Anaknya juga yang bersangkutan kalau bisa juga sholat tahajud. Karena dengan sholat tahajud itu Allah katakan kan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kamu, ya, sebagai ibadat tambahan buatmu. Lalu kata Allah apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat tahajud itu Allah angkat derajatmu, ya, di tempat yang mulia dan terpuji. Nah, itu kalau kata Ustaz Adi Hidayat, ya, ini untuk meminta kepada Allah, ya, agar, ya, kita diberikan kedudukan di dunia seperti hanya pekerjaan, gitu ya, dan seterusnya. Makanya kalau ada orang punya keinginan dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah sholat tahajud, berarti dia tidak serius ingin mewujudkan keinginannya. Jadi kalau ingin menunjukkan keseriusan kita bahwa kita ingin sesuatu, sholat tahajud salah satu pembuktiannya, gitu ya. Karena sholat tahajud di sepertiga malam, ya, itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi begini. Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin
ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi perbanyak sholat sunnah ya. Di samping banyak manfaat-manfaat tadi, yang utama kaitannya dengan tema kita, orang yang banyak sholat sunnah di akhirat akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tahajud 8, 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, 8. Kemudian witirnya 3 rakaat. 3 rakaat bisa jadi 1, bisa jadi 2 ya. Masing-masing ada hadisnya, ada ulama yang berpendapat ya, terserah panjenengan, nggak usah dibikin rame ya. Karena ada yang bikin rame, oh itu bener itu 3 jadi 1. Karena enggak, itu 2 dan 1. Nah, nggak usah dibikin rame gitu ya. Yang penting dilakukan. Yang perlu dibikin rame itu yang nggak pernah melakukan gitu ya. Mendiskusikan, tuh berdebat terus kan begitu ya, tapi nggak ngelakoni kan begitu ya. Salat tobat itu berapa rakaat? Dalam salat tobat itu sebaiknya berapa rakaat? 2 rakaat cukup ya. Hajat juga Dalam hajat. sholat hajat 2 rakaat gitu ya. Ya. Di luar 11 rakaat kita boleh sholat-sholat sunnah yang lain kan begitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kriterianya, yang keempat, orang yang nanti akan berdekatan dengan kanjeng Nabi di surga, orang-orang yang berakhlak mulia. Dalilnya dari sahabat Jabir, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqum. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian di hari kiamat kelak atau di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ya, akhlak itu ya ucapannya, ya sikapnya, perilakunya gitu ya, ya yang baik. Kita mulai dari akhlak kita kepada orang tua gitu ya. Nah ini penting ya, ibu yang dirahmati Allah. Saya sering menyampaikan khususnya kepada anak-anak muda yang baru berhijrah ya, baru berubah ingin menjadi lebih baik, baru senang ikut-ikut pengajian, baru senang-senang kumpul di masjid ya. Saya sampaikan kepada anak-anak muda itu, Mas, Mbak, sampai berhijrah ini tujuannya agar menjadi hamba yang lebih baik ya. Di kajian-kajian itu sampean belajar ilmu ya. Tapi perlu sampean ketahui, buah dari ilmu itu 2. Yang pertama amal, yang kedua akhlak. Buah dari ilmu adalah amal dan akhlak. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan, dan akhlak harus menjadi lebih baik. Jangan sampai sampean setelah rajin ngaji, banyak belajar, ikut kajian dan majlis taklim ya, justru akhlaknya menjadi buruk. Contohnya gimana? Anak yang ngaji akhlaknya buruk, pulang pengajian ya, dia menemui orang tuanya disalah-salahkan, dimarah-marahi. Bu, kata Ustaz gak boleh ngomong Bu. Nah, itu akhlak ya. Itu tidak baik begitu itu ya. Jadi kalau mau mengingatkan harus dengan cara yang baik. Dan yang paling utama, cara mengingatkan yang efektif adalah dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu artinya kita mengingatkan orang lain dengan perilaku kita sendiri ya. Jadi dulu ketika kalian belum hijrah, belum ikut-ikut kajian, mungkin orang tua kalian sering marah,
sering pegel kalau sampean, kan gitu ya. Sampean perilakunya, perbuatannya, ucapannya sering bikin sakit orang tua. Ketika berhijrah, ketika sampean ngaji, harus menjadi lebih baik. Ngomong sama orang tua harus lebih sopan, gitu. Ketika diperintah orang tua langsung oke. Nah itu tunjukkan dengan akhlak, gitu ya. Orang yang pertama harus merasakan perubahan dari hijrah sampean adalah orang terdekat. Yang pertama tentu orang tua. Jangan sampai justru setelah ikut-ikut kajian, ikut pengajian, kemudian justru tambah menjadi orang asing di tengah keluarga. Nah, menjadi orang asing, menjadi tidak asik. Saya pernah dicurhati oleh bapak-bapak. Bapak-bapak ikut pengajian, ibu-ibunya, istrinya tidak ikut pengajian. Ya. Padahal menurut orang itu, bapak-bapak itu, dia menjadi lebih baik. Tapi ternyata istrinya merasakan justru tidak. Gitu ya. Laki-laki itu, bapak-bapak itu curhat ke saya, Ustaz, istri saya komentarnya gak enak. Nah, kenapa? Dia komentar begini, Mas, sampai kok sejak ikut pengajian kok jadi gak asik. Nah, gitu ya. Kok jadi gak asik katanya. Lah saya tanya, lah jadi kan tadinya dulu sebelum pengajian bagaimana, setelah pengajian bagaimana? Gitu. Ya dulu saya itu suka bercanda sama istri suka ketawa-ketawa dengan candaan saya. Kadang-kadang saya suka kasih surprise, kadang saya ajak jalan-jalan kan. Terus setelah itu pengajian, saya rasa Ustaz gitu. Lah itu, begitu ya. Ini masalahnya gitu ya. Aku rasa guyon, itu aku gak enak manfaatnya kan begitu ya. Mangan ya seneng mahae nyapo tempat-tempat barang. Lah ini, ya ini. Ini akhirnya pengajian yang disalahkan nih gara-gara ini, begitu ya. Justru jenengan itu harus menjadi orang yang lebih baik di mata istri, ya. Harus lebih menyenangkan dan harus lebih membahagiakan, kan begitu ya. Dengan jenengan rajin ngaji, harusnya jenengan tambah royal sama istri, begitu ya. Bu, jenengan pengen apa? ATM kau cewek kono. Wah, begitu ya. Oh, istri tambah senang. Wah, ini buah dari pengajian ini. Ayo Pak, berangkat lagi ngaji lagi. Wah, begitu. Jenengan juga begitu ya. Rajin ngaji di mata suami harus menjadi lebih baik ya. Soalnya ada bu, ibu-ibu begini, rajin ngaji, nggak ikut pengajian maksudnya. Kemudian dia kan ingin mempraktikkan ilmunya, kan begitu ya. Dapat keutamaan sholat duha. Oh iya, kalau kan rajin sholat duha ya. Suaminya manggil, bu, kopi, kopi, ngerti apa kayak apa sholat iki lho. Wah, yang mbok gawe dhewe ngono lho. Usah kabeh salat ngono lho. Haram itu jenengan jawab begitu, Bu. Berdosa jenengan jawab seperti itu. Begitu ya. Suami nanti marah, Bu. Gara-gara ikut pengajian iki tadi ngene modelane. Begitu ya. Kau sampai ngaji. Begitu ya. Akhirnya itu begitu. Seharusnya jenengan sekalipun sudah siap mau Allah, bu kopi, oh nje, masya Allah, kesama apa? Gulai pinten tuh mas? Oh iya, oh kaget suami jenengan, iya masya Allah, ini buah dari ngaji, ini mantap ini kan gitu ya. Hati-hati bu ya, masya Allah. Ketika jenengan jawabnya gak enak itu, wah ini nantinya pengajian yang disalahkan kan gitu ya. Oke, akhlak. Ya, akhlak yang baik ya. Dan kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik inilah yang nanti akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nomor 5. Jam 10 lebih, enggak apa-apa nggih, karena tadi kan saya mulainya terlambat. Ya. Oke. Nah, begitu ya. Ya, nomor 5. Ya. Orang-orang yang nanti akan berdekatan dengan Kanjeng Nabi adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat. Banyak baca sholawat ya. Ada dalilnya bu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling utama atau paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan ternyata salawat itu bu ya, masya Allah, salah satu zikir yang istimewa, gitu ya.
Ada dalam hadis yang lain itu, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi. Maksudnya Allah membaca solawat kepada kita yang bersolawat pada Nabi itu maksudnya, kalau Allah bersolawat, maksudnya Allah menurunkan rahmatnya. Karena ada di dalam Al-Quran, saya lupa surat apa, ayat berapa, tapi ayat ini menjadi ayat wajib yang selalu dibaca saat khutbah kedua, khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kita dalam khutbah kedua, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Gusti Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Makanya setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Kita juga diperintahkan bersolawat kepada Nabi. Ya. Allah bersolawat artinya Allah menurunkan rahmatnya. Malaikat bersolawat artinya malaikat memohonkan ampunan untuknya. Nah, begitu ya. Solawat, Bu. Dan jujur, solawat ini salah satu zikir yang insya Allah setiap hari berusaha selalu saya baca. Minimal itu 100 kali ya. Karena ternyata saya zikir itu dulu setiap hari yang insya Allah selalu berusaha saya baca itu cuma 2. Saya nggak pernah banyak-banyak zikir, nggak macam-macam. Cuma 2 ya, istighfar sama sholawat. Istighfar dan sholawat. Karena istighfar dan sholawat ini zikir yang masya Allah luar biasa ya, keutamaannya ya. Di antaranya kalau saya ya jujur saja, baca zikir, istighfar, sholawat itu ya, di antara manfaatnya yang membuat saya tertarik adalah dimudahkan segala urusan gitu ya, dilancarkan rizkinya ya, itu istighfar dan sholawat itu ya, hajatnya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum berdoa gitu ya, kita perbanyak berzikir, istighfar dan sholawat ya, istighfar dan sholawat. Istighfar ya yang biasa aja, yang pendek, astagfirullahaladzim. Sholawat yang paling pendek, sholawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad. Nah itu sholawat paling pendek ya, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad gitu ya. Minimal 100 setiap hari ya, lebih banyak lebih bagus kan gitu ya. Apalagi bisa sampai 1000 setiap hari. Biar bisa 1000 itu dibagi ya. Ya. Dibagi, jangan 1 kali duduk. Kalau 1 kali duduk berat ya. Sebelum sholat zuhur baca salawat dan istighfar masing-masing 100. Setelah sholat zuhur baca istighfar, salawat masing-masing 100 gitu ya. Nah setiap habis sholat dan sebelum sholat 100 berarti kan 200. 5 kali sholat berarti 1000 gitu ya. Saya di Kediri itu Bu ya, punya binaan kelompok anak-anak muda ya, dan kebanyakan dari mereka ini para pengusaha muda ya. Ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih bujangan gitu ya. Ya di antara mungkin panjenengan pernah dengar ada yang namanya Mas Bagas Alimpan. Mas Bagas itu termasuk pengurus Kadin Kota Kediri ya, masih muda ya. Itu saya waktu pernikahan itu ya hadir, itu maharnya berapa? 300 gram Bu maharnya Bu ya, untuk istrinya itu. Kalau 1 gram 1 juta saja berarti 300 gram itu berapa? 300 juta maharnya itu. Ya, pengusaha muda. Ya. Nah, yang ingin saya ceritakan, adalah anak-anak muda ini manut-manut sama ustadznya. Jadi kalau kalian pengen usahanya makmur, ya, berkah, tambah maju, diantaranya jangan pernah meninggalkan zikir istighfar sama sholawat. Dan itu mereka terapkan kepada karyawannya juga, tidak hanya dirinya. Sampai ada daftarnya gitu ya, ada checklistnya gitu ya. Karyawan setiap hari itu harus beristighfar minimal 100, sholawat 100, kemudian baca Al-Quran, sholat berjamaah itu dicentangi, gitu ya. Intinya adalah ibadahnya diperhatikan. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan tugas kita itu menjalankan perintah. Ya. Kalau kita sudah bisa menjalankan perintah, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Mau malut-malut Bu, akhirnya masya Allah luar biasa ya. Bisnis mereka itu pada moncer-moncer gitu ya. Ada yang namanya Mas Irsyad
Itu yang punya toko kalau jenengan tahu ada sudut cantik. Nah itu bangsa skincare atau segala macam itu. Omsetnya per bulan bisa sampai 1 miliar gitu. Ya, anak muda itu. Ya itu begitu. Ya.